Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hasanah Yusuf dari kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 1. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh filsuf dan pemikirannya. Nah, kali ini tokoh filsuf yang saya ambil yaitu Al-Kindi. Al-Kindi dikenal sebagai filosof muslim keturunan Arab pertama. Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Yakub Ibnu Al-Sabbah Ibnu Imran Ibnu Muhammad Ibnu Al-Ash'as Ibnu Qais Al-Kindi. Ia populer dengan sebutan Al-Kindi, yaitu dinisbatkan kepada Kindah, yakni suatu kabilah terkemuka pra-Islam yang merupakan cabang dari Bani Kahlan yang menetap di Yaman. Beliau lahir di Kufah sekitar 185 Hijriyah atau 801 Masehi dari keluarga kaya dan terhormat. Ayahnya, yaitu Ishaq Ibnu As-Sabbah, adalah gubernur Kufah pada masa pemerintahan Al-Mahdi pada tahun 775 sampai 785 Masehi dan Al-Rashid pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Dengan modal berasal dari keluarga yang kaya juga didorong dengan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan, maka Al-Kindi memperoleh kesempatan yang besar untuk menuntut ilmu dengan baik di Basrah dan Baghdad, di mana dia dapat bergaul dengan ahli pikir terkenal. Sepanjang hayat beliau telah dianggap sebagai ahli falsafah muslim dan paling agung. Berkat kejeliannya dalam menggeluti ilmu filsafat, maka nama-nama hebat seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina merujuk kepada hasil karya beliau. Pendekatannya dalam bidang falsafah bukanlah hasil pemikiran yang asal, tetapi merangkumi penulisan Aristoteles dan Plato. Walau bagaimanapun, hasil kerjanya amat penting karena beliau memperkenalkan dan menyebarkan falsafah Yunani di kalangan cendekiawan Islam. Sangat banyak hasil dari karya Al-Kindi. Hal ini dikarenakan Al-Kindi merupakan ilmuwan yang kaya dan sangat cinta pada pengetahuan yang menghasilkan banyak sekali karya-karya di berbagai bidang, yaitu di bidang filsafat beliau menulis karangan seperti Fi al-Falsafat al-Ula, Kitab al-Hasi ala Ta'lum al-Falsafat, Risalah ila al-Ma'mun fi al-Ilat wa Ma'lul, Risalat fi Ta'lif al-Adat Kamiyat Kutub Aristoteles. Selanjutnya di bidang astronomi, hasil karangan Al-Kindi adalah Risalah fi Masail Su'ila Anha min Ahwal al-Qawatib. Yang kedua, Risalah fi Zawab Masail Tawbiyah fi Kufiyat Nuzumiyah. Yang ketiga, Risalah fi Anna Ru'yat al-Hilal la tudwabtu bi al-haqiqah wa innama al-qaul fiha bi at-taqrib. Selanjutnya, Risalah fi Madrah asy-Syu'a, Risalah fi Faslan. Selanjutnya, Risalah fi Idhah Ilat Ruzu al-Qawaqib. Adapun dalam bidang ilmu pengobatan, hasil karangan Al-Kindi yaitu Risalah fi Illat Naftat dan Risalah fi Adhat al-Qalib. Dan dalam bidang ilmu hitung dan logika, hasil karangan Al-Kindi yaitu Risalah fi Al-Kamiyat al-Mufdafah, Risalah fi At-Tazhid min Zat al-Adad, Risalah fi Madhal al-Mantiq bi Istifa al-Qaul fi, dan Ikhtisar Kitab Isahji li Fafuris. Pemikiran filsafat Al-Kindi merupakan refleksi doktrin-doktrin yang diperolehnya dari sumber-sumber Yunani klasik dan warisan Platonis yang dipadukan dengan keyakinan agama Islam.
Al-Kindi membuka ruang pembicaraan sebagai upaya pemaduan antara doktrin filsafat dan agama. Pengetahuan tentang Tuhan oleh Al-Kindi disebut sebagai filsafat awal atau filsafat pertama, filsafat yang mewacanakan al-haq sebagai telos yang akan mengakhiri keseluruhan kerja filsafat. Al-Kindi membagi akal berdasarkan tiap tahapan sebagai berikut, yaitu akal yang selalu aktif atau merupakan inti semua akal dan semua objek pengetahuan, akal potensial atau akal yang menjamin kesiapan manusia untuk memahami hal-hal yang mungkin rasional dan membutuhkan rangsangan dari luar, akal aktual atau akal potensial yang telah keluar dari batas potensial ketika jiwa mulai memahami hal-hal yang rasional dan abstrak, dan akal lahir atau akal yang telah serius dalam memahami hal-hal yang rasional dan mengubah sesuatu yang potensial menjadi aktual. Baiklah, itu sekian dari saya. Itulah penjelasan tentang filsuf muslim beserta pemikirannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.